Mau mancing apa? Mancing belut kan enggak juga ya teman-teman ya. Halo, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang wilayah dan perwilayahan, khususnya mengenai konsep dan juga jenis-jenis wilayah. Yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan ya, selamat menikmati pembelajarannya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya teman-teman, yaitu wilayah dan perwilayahan. Nah, khususnya adalah mengenai konsep dan jenis wilayahnya. Oke, langsung aja. Nah, kita langsung masuk ke pengertian dari wilayah, gitu ya. Mungkin sering banget mendengar kata wilayah, tapi ya gak tahu arti wilayah itu sendiri apa, gitu kan. Nah, wilayah adalah suatu area yang memiliki ciri khas yang membedakan dari area lainnya. Oke, intinya itu ya merupakan suatu area tertentu yang memang membedakan dengan area lainnya. Dan ada pendapat yang kedua, wilayah merupakan suatu dimensi ruang yang terdiri dari area di permukaan bumi dan karakteristiknya unik. Jadi bagi kalian boleh langsung aja tulis mengenai definisinya atau kata kuncinya. Kata kuncinya adalah area. Wilayah itu adalah suatu area dan area tersebut berbeda dengan area lain, gitu ya. Nah, perbedaannya itu perbedaan mengenai apa? Nanti kita akan bahas ketika mengenai jenis-jenis wilayah, gitu. Nah, sekilas teman-teman, ini hanya seperti citra pada foto udara, gitu ya, citra biasa. Tapi pada kenyataannya, gambar ini merupakan suatu bentuk dari wilayah-wilayah. Nah, bisa dilihat bahwa wilayah yang atas di sini, ya, itu merupakan ya berbeda gitu ya dengan wilayah yang di samping. Ada yang tahu ini adalah apa? Ya, ini adalah seperti permukiman gitu ya. Ini seperti permukiman gitu kan. Terdapat bangunan-bangunan yang cenderung vertikal. Tapi berbeda dengan wilayah yang ada di sini, cenderung ya isinya sawah semua gitu kan. Tentu ini juga berbeda dengan yang ada di sini wilayahnya gitu ya. Wilayah ini ya cenderung seperti hutan homogen ya, hutan yang conifer ada di sini teman-teman. Nah, secara sekilas secara fisik juga sudah berbeda. Ini adalah suatu ruang di permukaan bumi gitu kan. Ini juga ruang gitu. Dan memang ruang tersebut berbeda dengan ruang lainnya. Maka itu disebut sebagai wilayah. Nah, jenis wilayah itu memang terbagi menjadi 3. Tapi ada beberapa pendapat katanya ada 4, katanya ada 5 gitu. Untuk kita sendiri akan membahasnya menjadi 3 jenis aja teman-teman, yaitu wilayah formal, wilayah nodal, dan wilayah vernakuler. Apa itu ketiga wilayah ini? Nah, kita simak ya. Wilayah formal adalah suatu unit geografis yang memang dikategorikan berdasarkan karakteristik yang serupa. Ya, kriteria untuk pengelompokan wilayah formal dapat meliputi aspek fisik, sosial, politik, dan ekonomi, atau kita bisa sebut manusia, teman-teman. Jadi intinya, wilayah formal itu merupakan suatu area, gitu ya, yang memang berbeda karena fisik atau manusia di dalamnya. Gitu ya. Secara singkatnya seperti itu. Apa saja ciri-ciri dari formal? Dia bersifat homogen, gitu ya, sama semua. Misalkan ini sawah gitu kan, dari ujung barat sampai ujung timur itu pasti sawah semua, gitu kan. Terus sifatnya statis, karena tadi sifatnya homogen kan, kalau homogen ya statis. Terus kegiatan penduduknya sama. Maksudnya apa? Kalau misalkan ini sawah, ya ini sawah, berarti ya si masyarakatnya petani. Masa nelayan teman-teman ya. Bayangkan ada nelayan di tengah-tengah sawah. Mau mancing apa? Mancing belut kan enggak juga ya teman-teman ya. Nah itu makanya biasanya itu akan beradaptasi dengan lingkungannya atau ya menyesuaikan dengan lingkungannya. Dan ini menjadi awal terbentuk sebelum wilayah fungsional. Nah, apa saja contoh wilayah formal? Wilayah formal itu contohnya adalah pertama batas administrasi gitu ya, biasanya. Terus yang kedua adalah ini yang digambar sawah. Ya.
Sawah itu ya termasuk wilayah formal. Dari segi fisiknya ya udah kelihatan gitu kan, dari segi fisik udah kelihatan. Terus dari segi manusianya di sini ada petani-petani gitu kan, biasanya ada petani-petani. Berbeda dengan desa. Desa atau misalkan bisa dikatakan ya pemukiman gitu ya. Ya beda dari segi fisiknya juga kan. Yang satu mah ini vegetasi semua isinya. Kalau yang satu adalah bangunan. Nah, maka itu termasuk dalam wilayah formal. Gitu. Nah, kata kuncinya tadi ya, kata kuncinya adalah area, tapi berbedanya itu karena adalah fisik dan manusia. Next. Nah, selanjutnya wilayah nodal. Wilayah nodal itu merupakan satuan wilayah yang heterogen. Tadi kan katanya homogen ya, kalau sekarang heterogen, sehingga memunculkan hubungan saling ketergantungan dengan wilayah lain, teman-teman. Nah, yang menentukan wilayah fungsional umumnya berlangsung secara dinamis dan berawal dari titik pusat, mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya. Intinya, teman-teman, secara intinya, suatu wilayah nodal merupakan suatu area yang ciri khasnya karena adanya interaksi dan ada pusatnya, gitu ya, pusatnya atau nodal. Nah, ini yang berbeda, teman-teman, dengan yang tadi. Kalau tadi itu berbedanya karena memang dari lingkungan fisik dan manusia. Kalau ini berbeda karena adanya interaksi. Dari interaksi tersebut, si wilayah nodal, contohnya di sini Jabodetabek, itu tuh seperti melebur, teman-teman. Gitu ya. Karena interaksinya sangat kuat antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, seperti satu kesatuan. Jabodetabek, ya misalkan Jabodetabek dengan Banten tentu sangat berbeda gitu kan, dari segi ekonomi dan sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan wilayah nodal, teman-teman. Di sini ada beberapa cirinya bersifat heterogen. Kenapa heterogen? Karena memang wilayah nodal terbentuk dari beberapa wilayah-wilayah lainnya. Nah, wilayah-wilayah tersebut menjadi berinteraksi terhadap pusat. Nah, yang kedua adalah dinamis. Kenapa dinamis? Karena tadi di sini ada mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya. Dalam artian, wilayah ini terus berkembang. Ya, ada yang namanya ya perkembangan suatu wilayah gitu kan, perkembangan wilayah. Pernah nggak sih kalian namanya Jabodetabek dengan Cianjur? Jabodetabek Jur, teman-teman. Tambah jur di belakangnya ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari perkembangan wilayah. Nah, terus yang kedua adalah terdapat nodal atau pusatnya, teman-teman. Nah, memang tadi ya, wilayah itu ada pusatnya. Kalau misalkan di Jabodetabek, pusatnya Jakarta. Gitu kan. Terus terdapat interaksi. Nah, interaksi di sini bukan berarti interaksi FB Pro, teman-teman. Ya, bukan interaksi salam interaksi, bukan, teman-teman ya. Tapi interaksi antar wilayahnya. Terus yang kedua, dia juga harus ada tujuannya, teman-teman. Apakah harus meningkatkan ekonomi atau meningkatkan politik dan sebagainya, itu harus ada tujuannya, teman-teman. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa wilayah nodal dia itu tidak selalu pada administratif. Enggak harus administratif. Misalkan kalian punya suatu desa, yang desa tersebut memang menjadi daya tarik dengan desa-desa lainnya. Secara sadar ataupun tidak sadar, itu merupakan wilayah nodal. Nah, pernah nggak sih kalian ngelihat suatu circle di kelas gitu ya? Circle yang satu orang-orangnya pintar, yang satu circle-nya tuh orang-orang yang sering gibah gitu misalkan. Nah, itu sebenarnya bisa menggambarkan dari wilayah fungsional ini, teman-teman ya, atau wilayah nodal. Jadi, biasanya circle itu ada ketua ya. Seperti di sini nih. Biasanya circle itu ada ketuanya, teman-teman. Ada ketuanya tuh. Terus di dalamnya ada interaksi, benar kan? Nah, biasanya circle ini ya menciptakan ciri khas yang unik gitu, sehingga seperti terlihat dalam satu orang yang sama. Contoh, teman-teman, ada circle orang-orang pintar di sini kan, orang-orangnya tuh pintar semuanya. Nah, karena mereka solid, itu tuh seperti orang yang sama, seperti satu kesatuan yang sama gitu, dan dia punya ciri khas berbeda dengan circle kedua gitu kan. Ini ketuanya misalkan, ini kan ketuanya nih, dia tuh, mereka ini karena berinteraksinya sangat kuat, mereka tuh seperti satu orang yang sama.
orang pertama dengan orang kedua itu berbeda. Misalkan Jabodetabek gitu ya, Jabodetabek itu berbeda dengan sampingnya gitu kan, kayak misalkan Banten misalkan, atau misalkan Jabodetabek dengan Ciayu Majakuning itu berbeda teman-teman ya. Tuh. Terus, nah, wilayah vernakuler adalah suatu area yang terbentuk berdasarkan persepsi masyarakatnya teman-teman. Oke, nah tadi kan kalau misalkan formal itu berdasarkan fisik dan juga manusia di dalamnya. Kalau misalkan fungsional atau nodal itu area berbeda karena adanya interaksi antar wilayah dan juga terhadap pusatnya. Kalau vernakuler itu merupakan area yang berbeda karena persepsi masyarakatnya teman-teman. Ciri khasnya karena persepsi masyarakat. Nah, contohnya yang biasanya di notice adalah Bandung kota kembang, cenah gitu ya. Di sini ada Bogor kota hujan. Nah, Paris itu the city of love. Nah, ini yang perlu dicatat oleh teman-teman ya, bahwa suatu wilayah dapat berperan lebih dari satu jenis wilayah. Maksudnya gimana sih? Kabupaten Kuningan. Secara kelihatannya Kabupaten Kuningan itu merupakan wilayah formal, betul kan? Formal karena dia hanya ada isinya adalah manusia dan fisik. Manusia ada fisiknya juga gitu kan. Apalagi di dalamnya ada beberapa wilayah-wilayah yang lebih kecil. Misalkan gunung, di sini ada bukit gitu kan, ada permukiman. Tapi pada kenyataannya Kuningan itu berinteraksi dengan wilayah-wilayah lainnya. Betul? Betul ya. Misalkan Cirebon, ini ada Majalengka, sampai ada yang namanya Ciayu Majakuning. Majakuning gitu ya. Otomatis yang tadinya dia hanya wilayah formal, tapi karena ada Ciayu Majakuning ini, Kuningan itu menjadi bagian dari wilayah fungsional atau wilayah nodal. Gitu ya, ini jadi wilayah fungsional. Nah, di samping itu, teman-teman, Kuningan juga, ada yang tahu Kuningan itu dikhususkan atau dicirikan menjadi kota apa? Betul, kota kuda, teman-teman ya. Kuningan itu menjadi kota kuda. Otomatis namanya kota kuda itu bukan berarti dari barat sampai timur isinya kuda semua. Enggak, teman-teman ya. Makanya itu sebagai vernakuler gitu. Ada aspek sejarah di dalamnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini rangkuman bahwa wilayah formal, nodal, dan vernakuler, barangkali ada yang masih pusing. Secara singkatnya, area formal itu ciri khas atau perbedaannya itu adalah dari segi fisik dan juga manusianya. Itu ya. Terus kalau misalkan wilayah nodal, dia itu dibedakannya karena dari area dan juga interaksi terhadap nodalnya. Interaksi antara wilayah dan juga nodalnya. Sehingga itu seperti melebur jadi satu gitu ya. Sehingga dari melebur inilah dia berbeda dengan area lainnya gitu ya. Area lainnya itu berbeda. Nah, sedangkan wilayah vernakuler itu merupakan area yang pembedanya atau ciri khasnya berdasarkan persepsi masyarakat. Gitu ya. Oke? Paham ya? Dapat dipahami ya? Nah, kalau kalian mau tetap garis lintang membersamai kalian buat belajar geografi, mari dukung kami dengan cara subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Jangan lupa follow Instagram kami di garis lintang education dan jangan lupa hashtag geosantuy. Terima kasih, semoga bermanfaat.